Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp bersama kami, dan pada pagi hari ini yang cerah ini kita sudah ada di daerah Cilebut, Bogor, di salah satu proyek Bintoro yang alhamdulillah sudah 100% rampung nih teman-teman. Nah, ini jadi di belakang saya ini proyeknya ya. Jadi ini proyek renovasi, bongkar total, bangun baru. Proyek renovasi. Nah, kelihatannya dari depan kayak 2 lantai ya, tapi ada yang menarik dari rumah ini. Ini sebenarnya nggak 2 lantai loh, tapi ada berapa lantai? Yuk, teman-teman penasaran? Tapi sebelum itu saya jelasin dulu nih bagian depannya. Jadi bukaannya ini sekitar 6 meter, kemudian belakangnya 12 meter. Jadi luas tanahnya itu sekitar 74 meter persegi di daerah permukiman ya, komplek permukiman di daerah Cilebut, Bogor. Kemudian kalau untuk luas lantainya sendiri dia sekitar 147 meter persegi ya teman-teman ya. Jadi di luas tanah yang hanya 74 meter persegi bisa mendapatkan luas lantai 147 meter persegi. Proyek ini Masya Allah sekitar 500 jutaan teman-teman sudah bisa dapat rumah yang lebih dari 2 lantai. Waduh, ada berapa lantai? Langsung kita lihat ke dalam aja yuk. Oke teman-teman, nah ini kita sudah ada di bagian depannya. Jadi di bagian depannya ini ada satu garasi ya teman-teman. Mungkin cukup untuk satu mobil kesayangan dari owner dari rumah ini ya teman-teman ya. Kemudian di bagian belakang ini rencananya akan dibikin gudang gitu. Jadi gudang ya teman-teman ya. Lihat, tingginya nggak lebih dari 150. Jadi ini untuk gudang, untuk tempat penyimpanan barang. Mungkin bisa jadi untuk parkir motor juga bisa gitu ya. Sekitar 2 atau 3 motor kesayangan dari ownernya. Kemudian di bagian depan, nah ini ada tangga masuknya ya. Jadi untuk masuk ke pintu utamanya itu kita harus naik tangga dulu. Hanya ada satu akses utama, yaitu satu akses saja dari pintu utama. Jadi nggak ada akses tambahannya. Kemudian di depan, ini udah ada jendela yang lebar nih di atas. Ini kayaknya jendela kamar nih. Udah terang juga di dalam. Kita langsung masuk aja yuk. Oke. Jadi bagian depannya nih pakai tile, semacam tile batu alam gitu ya teman-teman. Assalamualaikum. Waduh, udah ada kamera di depan sini nih ya teman-teman. Oke, jadi ini bagian dalamnya. Ketika masuk pertama kali akan langsung ketemu dengan satu ruang tamu, atau bisa juga dipakai untuk ruang keluarga juga. Jadi karena udah ada ini ya, udah ada infrastruktur untuk antena dari TV-nya. Jadi selain dipakai untuk ruang keluarga, ini juga bisa dipakai sebagai ruang tamu. Ini jadinya tinggi ya teman-teman ya. Karena before-nya, rumah awalnya itu lantai satunya itu sejajar dengan dengan permukaan tanah gitu teman-teman. Nah sekarang kita tinggikan, jadi lebih tinggi gitu ya. Jadi lihat dari lantai 1 ini malah jadi kelihatan jadi kayak lantai 2 gitu teman-teman. Jadi karena ada naik elevasi gitu ya, penaikan elevasi. Sementara dari ruang tamu ini kita akan ada 2 akses. Nah jadi di sini ada 2 akses ya teman-teman ya. Akses ke bawah itu untuk dapur dan ruang makan, sementara akses ke atas itu untuk area-area yang lebih privat seperti kamar tidur dari owner rumah ini teman-teman. Di sebelah kanan saya sudah ada satu area kamar yang luas juga, ada kamar mandi dalamnya juga atau powder room ya teman-teman ya. Ini bisa digunakan untuk kamar tidur tamu ataupun kamar tidur utama juga bisa digunakan, karena di dalamnya sudah ada powder room atau kamar mandi dalam gitu ya teman-teman ya. Bener kan, nggak cuma 2 lantai, karena di bawahnya ada lantai nih teman-teman. Jadi dari lantai 1, lantai utama ini bisa ke atas ke lantai 2 atau bisa ke bawah nih. Jadi kayak semi basement gitu jatuhnya ya teman-teman ya. Padahal di area bawah ini, yuk kita langsung ke bawah. Di area bawah ini sebenarnya yang menjadi elevasinya itu setara dengan elevasi tanah di depan ya, di jalan gitu ya, elevasi tanah gitu ya. Jadi lantai 1 atau lantai utamanya ini kita naikkan agar kita mendapatkan satu ruangan yang lebih luas, satu fungsi ruang yang lebih luas di bawahnya teman-teman gitu. Jadi area dari di bawahnya lantai 1 atau lantai dasar itu dia juga bisa digunakan. Nah konsep rumah ini itu mezanin ya, atau semi mezanin gitu. Jadi semi mezanin atau konsep rumah mezanin itu dia cocok sekali untuk
teman-teman yang punya tanah terbatas atau tanah minimalis gitu ya, atau tanah petakan yang sudah dari developernya gitu ya, seperti di area ini itu kan luas tanahnya ya sekitar 74 meter persegi. Tapi teman-teman pengen punya fungsi-fungsi ruang yang banyak gitu. Nah, konsep rumah mezanin ini cocok sekali untuk digunakan teman-teman di lahan yang terbatas. Contohnya rumah ini nih, rumah di daerah Cilebut, Bogor gitu. Jadi di atas kita dapat lantai untuk ruang tamu gitu ya, fungsi ruang tamu dengan satu kamar tidur yang ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Sementara kita bisa dapat ruangan yang luas juga untuk satu kamar tidur lagi nih teman-teman. Waduh, jadi udah ada 2 kamar tidur ya nih. Satu kamar tidur ini bisa digunakan untuk anggota keluarga inti maupun untuk ART atau asisten rumah tangga yang membantu, karena kamar tidur ini dekat dengan area dapur ya. Ini udah ada dapur minimalisnya, kemudian ada satu kamar mandi yang bisa digunakan untuk ART, asisten rumah tangga ataupun untuk tamu teman-teman. Nah, ini satu kamar mandi, ada showernya. Kemudian udah ada exhaust fan-nya juga karena memang nggak ada ventilasi, jadi dibantu dengan exhaust fan ya teman-teman ya, untuk ventilasi. Jadi agar kamar mandinya itu tidak apek gitu ya. Karena memang ini di sudut rumah gitu ya, sudah ada di belakang, bagian belakang rumah gitu, kanan kirinya sudah tertutup dengan area tetangga. Jadi ventilasinya hanya bisa ke dalam ruangan lagi. Jadi kita bantu dengan exhaust fan. Kemudian di bagian kanan ini ada area terbuka sehingga masih bisa memungkinkan untuk adanya ventilasi silang nih teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya itu tetap bagus. Jadi kita tetap kasih area terbuka sampai atas ya teman-teman. Jadi masih ada pencahayaan alami ataupun penghawaan alami yang bisa masuk ke dalam bagian rumah. Padahal ini udah ada di area basement atau semi basement ya teman-teman ya. Itu kan hitungannya ya sudah di bawah tanah dari lantai utama rumah ini gitu ya. Tapi tetap masih ada pencahayaan dan penghawaan alami yang bisa masuk karena adanya ruang terbuka di belakang ini. Gitu teman-teman. Nah, oke, kita langsung ke lantai 2 aja. Gimana? Kita mau lihat kira-kira dapat ruangan apa lagi nih, fungsi ruang apa lagi ya di lahan yang terbatas ini dengan konsep mezanin. Yuk kita langsung ke atas. Wah, tuh kan. Nih, jadi kita juga bisa memanfaatkan area bawah tangga ini untuk gudang juga ya, atau untuk storage dari barang-barang ya teman-teman ya tuh. Bisa ada pintunya juga, jadi area bawah tangga ini menjadi tidak sia-sia gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk area storage. Sama seperti tadi di garasi depan juga, area di bawahnya itu dengan tinggi yang kurang dari 1,5 meter itu bisa untuk tempat storage. Jadi kita bisa mendapatkan fungsi ruang yang lebih banyak lagi gitu. Yuk langsung ke atas. Nah, ini kita balik lagi ke lantai utama ya. Ini jadi di lantai satunya, lantai utamanya. Kita mau langsung ke atas aja yuk. Oke, jadi untuk finishingnya sih minimalis ya teman-temannya. Jadi hanya finishing putih gitu ya, cat putih dengan keramik tile yang warnanya juga monokrom gitu teman-teman. Jadi memang konsepnya ini mezanin minimalis ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya teman-teman. Dan ternyata yang lebih mengejutkan lagi, ini bukan lantai terakhir, masih ada lantai lagi di atasnya. Wah, Masya Allah teman-teman, kita di lahan yang minimalis terbatas hanya 74 meter persegi dengan konsep mezanin, kita bisa dapat lebih dari 2 lantai teman-teman. Wah, jadi rumah ini nggak 2 lantai ya teman-teman ya, lebih dari 2 lantai. Tapi kita mau bahas dulu di lantai yang kedua ini. Jadi di lantai yang kedua ini kita bisa dapat fungsi ruang 1 kamar tidur lagi di sebelah kanan, 1 kamar mandi, dan ini adalah area cuci dan musola ya teman-teman ya. Coba saya cek dulu nih. Iya betul. Jadi ini yang nantinya akan menjadi area musola, ada tempat wudhunya. Bisa juga ini juga menjadi area cuci juga. Gitu ya. Ini 1 kamar mandi. Nah, ini 1 kamar mandinya ada 1 WC jongkok, shower, sudah ada pemanas untuk airnya, jadi ini ada air panasnya juga, dan udah ada exhaust fan-nya karena kamar mandi ini udah ada di bagian belakang rumah dan tidak ada ventilasi. Oh, ada ventilasi secara langsung di sebelah kanan
ke area terbuka di belakang tadi ya teman-teman ya. Jadi langsung, tapi tetap kita bantu dengan exhaust fan supaya dia tidak pengap, tidak bau gitu teman-teman. Untuk finishingnya sendiri masih menggunakan konsep minimalis ya teman-teman ya, dengan hanya satu warna monokrom gitu ya. Jadi ini keramik putih aja untuk dindingnya dengan keramik kasar di bagian bawah gitu ya teman-teman, supaya kalau misalnya teman-teman menggunakan kamar mandi itu tidak gampang terpleset atau tidak gampang licin. Wah, ini kayaknya udah ada suara azan duhur di depan teman-temannya. Gimana kalau misalnya kita break dulu, kita sholat dulu, baru kita lanjut review lagi, oke? Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Kita lanjut. Nah ini, jadi di lantai yang kedua ini ada satu kamar tidur juga teman-teman, kamar tidur yang cukup luas. Ini udah ada kamera lagi di sini. Oke Mas, assalamualaikum. Jadi ini di kamar yang keberapa berarti? 3. Di kamar yang ketiga teman-teman, di lantai kedua ini kita ada satu kamar yang cukup luas. Ini diperuntukkan untuk kamar anaknya ya teman-teman ya. Ada satu jendela untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Ini jendelanya. Kemudian untuk finishingnya juga masih menggunakan cat monokrom warna putih ya, dengan lantai yang keramik monokrom juga gitu ya, semi krem gitu. Nah dengan finishing yang putih ini atau monokrom ini itu bisa menimbulkan kesan ruangan yang luas teman-teman, karena ini di lahan yang minimalis, luas bangunannya juga sebenarnya minimalis ya teman-teman ya, karena bukaannya hanya 6 meter saja teman-teman. Nah itu dengan menggunakan warna yang monokrom itu bisa menimbulkan kesan ruangan yang luas teman-teman, dan bersih dan clean. Oke. Kita lanjut ke lantai atas lagi. Waduh, ini ada lantai 1 lagi nih teman-teman. Masya Allah, kita langsung naik lagi ke lantai selanjutnya. Dan ini menjadi lantai terakhir teman-teman dari rumah ini ya teman-teman ya. Jadi ini di lantai yang kedua ini ada satu area bersantai teman-teman di sebelah kanan, dan area kamar tidur yang cukup luas lagi. Wah, dapat 4 kamar. Lahan yang minimalis 74 meter persegi, dapat 4 kamar tidur yang luas dengan konsep mezanin dan perencanaan yang matang tentu saja teman-teman ya. Yuk kita lihat di sebelah kanan. Ada kamera lagi. Ini di setiap kamar ada kamera aja ini teman-teman. Ini makin canggih aja nih channel Bintoro Corp kita ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kita tambah canggih lagi nih teman-teman ya. Jadi ada banyak kamera di setiap sudut ruangan gitu ya. Jadi teman-teman bisa menikmati juga karya-karya dari Bintoro dan bisa menjadi inspirasi dan tips mungkin untuk teman-teman yang sedang membangun rumah atau merenovasi rumah. Oke, sekarang kita ada di satu kamar terakhir nih, kamar keempat. Cukup luas, bisa menjadi kamar utama juga. Sudah ada infrastruktur AC di atas dan bukaan yang lebar ke arah depan. Nah, dengan bukaan ini jadinya ada penghawaan alami yang masuk. Selain dibantu dengan AC, dengan adanya penghawaan alami yang masuk, itu juga bisa membuat ruangan lebih adem teman-teman gitu. Jadi kita tinggal rapi-rapi sedikit, masukkan furniture, dan rumah ini siap dihuni. Oke, kita langsung ke ruangan terakhir, dan ini adalah ruangan bersantai. Wah, saya kaget nih teman-teman. Ternyata ini bukan lantai terakhir, masih ada satu lantai lagi ke atas. Ini udah ada tangganya teman-teman di sebelah kanan saya ini ya. Tuh lihat, ini udah ada tangganya menuju lantai terakhir. Ternyata nggak cuma 4 lantai, 4 deh. 4, iya bener, gak cuma 4 lantai, ternyata ada 5 lantai terakhir ke atas. Dan mungkin di atas ini menjadi rooftop ya teman-teman ya. Ini area bersantai teman-teman, cukup luas juga, dan ada satu akses menuju ke balkon depan teman-teman. Nah ini dia aksesnya ya teman-teman ya, dengan bukaan yang cukup luas juga gitu ya. Ini udah ada pintu akses ke balkon depan. Jadi kalau misalkan sore-sore atau mungkin pagi-pagi di weekend teman-teman gitu ya, bisa bersantai bersama keluarga di sini sambil menikmati teh atau kopi, sambil bercengkrama juga di balkon juga bisa ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman ya. Wah mantap sekali sih ini. Saya penasaran sih ini lantai ini di atas ini masih ada lantai lagi apa enggak ya? Kita langsung lihat aja nih teman-teman ya di atas ini ya teman-teman ya. Jadi di atas ini ada satu lantai, mudah-mudahan terakhir ya. Apa jangan-jangan ini masih ada lantai lagi di atasnya ya teman-teman ya. Kalau misal di atasnya ada lantai lagi,
bisa jadi apartemen nih kayaknya teman-teman ya. Oke, kita langsung naik ke atas. Jadi di sini ada akses menuju atas ya teman-teman ya. Oke. Lah, bener ini makin canggih nih channel kita nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan support channel Bintoro Corp teman-teman ya, karena channel Bintoro Corp makin canggih dan ternyata inilah lantai terakhir, dan lantai ini lantai rooftop. Dia fungsinya hanya untuk infrastruktur bangunan seperti toren air, kemudian untuk maintenance misalnya genteng gitu ya teman-teman ya. Kedepannya mungkin kalau misalkan ada hujan badai sehingga ada genteng yang bocor gitu ya, mudah-mudahan sih enggak ya teman-teman ya. Jadi misal ke depannya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi butuh maintenance untuk area genteng, ini udah ada satu area yang memudahkan akses untuk maintenance gitu teman-teman. Wah, ini areanya sini adem juga sih. Bisa untuk jemur-jemur juga di sini ya, karena udah ada satu keran mungkin untuk cuci baju juga. Tapi mungkin untuk mesin cuci nggak bisa ya, karena nggak ada atapnya gitu ya. Jadi langsung area terbuka gitu. Tapi dengan adanya area terakhir ini benar-benar memudahkan untuk maintenance teman-teman. Oke, kita closing di bawah aja kali ya, karena ini udah lantai kelima nih ternyata teman-teman ya. Yuk. Oke, itu dia teman-teman review rumah kita kali ini. Jadi ini rumah karya Bintoro, alhamdulillah sudah 100% rampung, tinggal kita rapihkan untuk siap dihuni gitu teman-teman. Konsepnya konsep mezanin gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan lahan yang minimalis hanya 74 meter persegi, teman-teman bisa dapat 5 lantai yang bisa difungsikan semuanya teman-teman. Jadi konsep mezanin ini sangat cocok ketika lahannya itu terbatas, teman-teman punya lahan terbatas, lahan minimalis gitu ya. Tapi pengen punya fungsi ruang yang banyak gitu. Jadi memaksimalkan fungsi ruang di lahan yang terbatas, kita bisa menggunakan konsep mezanin. Tapi konsep mezanin juga punya beberapa kekurangan, diantaranya dia tidak ramah lansia dan tidak ramah balita teman-teman. Karena tentunya untuk beralih dari lantai satu ke lantai lainnya kita membutuhkan tangga ya teman-teman ya, sirkulasi vertikal berupa tangga gitu ya teman-teman. Dan ini tidak ramah lansia, tidak ramah balita. Tapi karena owner kita ini di usia yang energik dan anaknya pun di usia sekolah yang masih energik, konsep ini cocok banget diterapkan di lahan terbatas ketika teman-teman pengen punya fungsi ruangan yang lebih banyak. Sehingga owner dari rumah ini itu mendapatkan fungsi ruangan yang lebih banyak. Contohnya 4 kamar tidur yang luas di lahan hanya 74 meter persegi teman-teman. Wah, mantap sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bangun rumah atau renovasi rumah, punya lahan terbatas, pengen punya ruangan fungsi ruang yang cukup luas gitu atau yang cukup banyak, teman-teman bisa langsung hubungi kami di Bintoro Arsitek untuk perencanaan yang matang, sehingga dengan lahan berapapun yang teman-teman punya bisa memaksimalkan fungsi ruang yang teman-teman inginkan dengan perencanaan yang matang tentunya bersama kami insya Allah teman-teman. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau misalkan teman-teman pengen bangun rumah atau merenovasi rumah, ya nggak mesti bersama kami sih. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen perencanaan yang matang dengan lahan yang terbatas, bisa dapat 4 kamar tidur dan fungsi ruang yang banyak, bisa dapat 5 lantai, teman-teman tahu harus kemana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.